Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di KDS BBS. Lu kira KDS BBS yang kemarin sudah selesai? Belum. Masih akan ada beberapanya lagi yang rentetan cerita yang hadir dan menemani malam-malam lu yang kesepian itu. By the way, mungkin nantinya beberapa video ke depan akan sudah tayang di tahun baru. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru. Siapa tahu nanti di tahun depan lu bisa jadi makin kaya, bisa jadi punya pacar. Kan banyak nih jomblo-jomblo karatan yang nontonin video ini. Daripada nontonin video ini cari cewek gitu, mulai ngechat-chat cewek gitu. Gue pengen ngebawa lu tentang beberapa bahasan yang sudah gue simpen untuk penutup Desember 2021 ini. Ini video lama gak sih? Lu tahu video ini gak, Man? Laporan langsung dari tempat kejadian puting beliung di Magelang. Banyak orang mati karena pohon menimpa makam. Jadi adalah seorang so-called influencer dengan followers 8 juta. Tapi kok views di video TikToknya cuma 22.000. Oh, ini baru dinaikin. Yang ini 700.000 kok. 1,3 juta 183.000. Kok jomplang ya? Oh, mungkin kayak sama kayak yang... Ya Allah, mbak. Nah. Makan sama jerapah. Awas bentar, tiba-tiba palanya ketelen, mbak. Hati-hati aja gue mah. Dikiranya ntar bunga itu jidat. Tapi dia tuh sempat ada perkara, lu sini. Jangan jauh-jauh. Jadi waktu itu sempat ada perkara di mana dia tuh beli minuman di Starbucks. Ini ada penjelasannya nih. Dia beli minuman di Starbucks. Terus kronologisnya adalah dalam video barista tersebut direkam saat sedang melayaninya. Namun Herlin justru mematikan suara asli video dan menggantikannya dengan musik. Herlin diduga tidak terima dengan perlakuan barista yang dinilainya kurang ramah. Anjay. Padahal barista itu disebut hanya memintanya dengan sopan untuk bergeser menunggu orderannya di bagian pick up. Rupanya sikap barista itu membuat pebisnis Aceh itu tidak terima. Oh, businesswoman. Anjay. Ia merekam dan melaporkan barista itu ke pihak Starbucks Indonesia. Astaga. Tak sampai situ, Herlin juga menyebarkan video wajah barista itu di akun TikTok miliknya. Ia juga tidak memberikan kronologi lengkap dan justru mempermalukan barista itu di ruang publik. First of all, gini. Untuk orang-orang yang belum pernah ke Starbucks, gue juga cuma sekali 2 kali ke sana karena gitu ya, lebih enak kopi Kepala BC saset. Anyway, orang ini datang ke Starbucks, mesen di kasir dong. Dan biasanya orang yang sudah sering ke Starbucks akan tahu kalau lu pesen di kasir, pesanannya udah selesai, lu harus bergeser ke tempat pick up minuman tersebut. Jadi lu ngambilnya nggak di depan kasir juga. Ini bukan KFC gitu. Bahkan KFC juga kalau misalkan bikinnya lama kita disuruh duduk dulu ya kan. Tapi si Mbak ini tetap stay di sana. Kayak mungkin dia nungguin minumannya untuk datang. Mbak baristanya bilang kayak silakan geser dulu untuk ngambil minumannya nanti di pick up line gitu, di bagian pick up. Tapi karena perkara itu mungkin dia tuh kayak kesenggol jiwa-jiwa tidak ingin diberitahu oleh orang lain gitu. Saya kira dia bikin video dan videonya jatuhnya tuh kayak framing banget gitu loh, dan framing seolah-olah dirinya bener, padahal orang yang tahu ke Starbucks gimana ya emang demikian lah SOP-nya gitu. Itu bukan sesuatu yang aneh untuk dilakukan. Cewek gue pernah kerja di Starbucks. Ngelihat perkara ini ketawa. Untuk melayani tuh. Iya, dan ya untuk sekelas Starbucks, gue belum pernah menemukan sesuatu ketidakramahan di sana gitu. Jadi yang gue takutin adalah ya ini adalah perkara lainnya dari orang yang let's say punya nama,
let's say punya followers jutaan di mana-mana, kemudian dia mulai berpikiran untuk ya haus akan kehormatan gitu. Jadi kayak pengen banget dihormatin orang lain dan terus menerus tidak ingin dikasih tahu. Dan itu harusnya tidak ofensif loh. Maksudnya kayak nggak mungkin dong mbak barisannya kayak minggir Rege, itu ada belakang lu ada orang, kan nggak gitu. Kayak mbak silakan bisa ambil minumannya di pick up, kan gitu. Masalahnya dia tuh sampai ngelapor di apa namanya ke Starbucks langsung, yang mana kan itu urusan udah sama manajemen. Masa kayak ini bisa jadi kalau misalkan Starbucks ketakutan akan engagement yang dia punya, kemudian dia kalau misalkan itu mbak dipecat cuman gara-gara selebgram wow yang ingin dihormati banget, itu aneh banget sih. Bude penasaran definisi sopan atau tidak sopannya si mbak seleb ini apa? Biar kita netizen juga bisa make a well informed judgment terhadap mbak pegawai Starbucks, nggak hanya sepotong lihat klip 15 detik bikin akikah jadi pelanga-pelongo nggak ngerti salahnya di mana. Udah gitu ya, seleb nyuk ini viralin muka orang, pada ngerti hukum nggak sih? Enak aja main rekam terus upload ke medsos. Oh my god, dia pengen make cancel culture tapi pada akhirnya itu mengancel dirinya sendiri. Lucu banget itu. Dan by the way, kalau lu nggak ingat, dia adalah orang yang sama yang waktu itu disembah sama orang. Terus dia bikin kerumunan dan dia tuh sempat ini loh, sempat yang bikin video minta maaf segala macam. I mean, ini dia gitu. Dan yang ngikutin tuh bocah, men. How can someone possibly dadah ke bocah gitu yang dia sebenarnya nggak tahu apa yang dia ikutin, dia cuman kayak wah ini orang cakep tanpa perlu mikirin yang lain aja. Pakai red card. Gua kalau jadi dia gua ke warteg pakai red carpet anjing. Mana itu high heels gede banget itu. Tuh itu high heels kalau lagi nggak dipakai dia pakai buat ngulek cabe. Nah. Aneh banget, aneh. Buset pakai karpet madrasah. Lagi aku kasih tahu sama kalian ya, hati-hati kalian berkomentar jelek menghina orang yang punya uang. Itu hati-hati ya. Karena orang yang punya uang ini capek-capek lo kerja. Siang malam dia kerja 24 jam dia kerja. Terus Siapa orang yang kerja 24 jam, mbak? Saya pengen tahu. Elon Musk saya itu ada tidurnya tahu, meskipun tidurnya di kantor, tapi nggak 24 jam banget tuh. kalau misalnya ada komentar yang sangat menyakiti hatinya, apa gunanya uang tadi? Ya. Ini kalian mungkin masih rezeki, belum dia papain sama orang yang pemilik uang banyak tadi. Mungkin dia masih sabar. Harga diri itu nggak bisa ditukar sama uang. Kalau udah kena ke hati sama yang punya uang tadi, kena kalian. Makanya hati-hati dalam berkomentar ya. Jaga lisan, jaga ketikan ya. Jangan sampai ketikan kalian itu jadi bumerang buat hidup kalian nanti. Ya, yang sekarang kalian santai-santai di rumah nanti udah di penjara. Waduh, diancem bos. Waduh, orang punya uang memang hebat sekali. Astaga, head father you, pala bapak kau. Suka tidak suka apa yang diomongin banyak, realita orang yang setipe dengan beliau memang banyak, tapi yang nekat ngomong vulgar di depan halayak kayak gini cuma beliau. Iya benar. Negara apa nggak tersinggung dengar ini? Emang kalau punya uang tuh kita bisa melakukan apapun, men. Kata orang uang tidak bisa membeli kebahagiaan, bisa kalau banyak. Ya elah. Tapi masa iya ketika orang punya duit bahkan untuk bisa mengancam orang lain seperti ini, tidak tahu bagaimana caranya beli minuman di Starbucks? Oh enggak, mungkin dia beli minumannya di tempat yang lebih mahal. Dia tuh air putih aja nggak aqua, dia tuh minum air putih yang 50.000 satu botol tuh gak sih? Atau yang 1 juta sekalian tuh, yang cuman diteguk habis gitu, yang tempatnya kaca berlian permata gitu. Kalau nggak itu nggak mau dia.
Ya, kalaupun kayak gini pada akhirnya Starbucks tahulah mana yang bener mana yang enggak, jadi nggak perlu ini pertanyakan. Baru kali ini menemukan orang jahat sekaligus naif sekaligus gegabah kayak gini. Mardial, respect. Ya Allah. Orang kalau punya duit rada gitu kali ya. Kayaknya ya, gue kenal orang yang punya duit. Gue kenal orang yang punya jabatan tertentu yang cukup tinggi gitu. Tapi kayaknya gue nggak menemukan di kepala mereka ada pemikiran untuk ngomong yang kayak gitu enggak deh kayaknya. Emang lu terlahir dari society seperti apa gitu. Bahkan mbak Starbucks tuh gue lebih respect sama mbak Starbucks daripada sama dia. Pengen gue glowing, tinggal ini aja di belakang gue. Ya mungkin dia marah karena barista nggak ngenalin SOP-nya gimana tuh kalau logonya dateng. Malam semua, saya harap semua sehat dan bahagia. Sepertinya sudah cukup untuk teman-teman berkomentar di kolom komentar saya dengan berkata sesuka hati kalian. Saya manusia biasa, saya seorang wanita dan juga ibu tunggal untuk anak saya. Waduh, kartunya kenapa yang dikeluarin begini? Saya pikir sudah waktunya saya untuk berbicara. Saya bukan wanita sempurna. Saya melakukan apa yang menurut saya tidak wajar. Tujuan saya hanya satu, agar perilaku tidak sopan dan cetus terhadap pelanggan itu tidak terulang. Tidak ada niat saya menjatuhkan siapapun. Semua manusia punya porsi masing-masing setiap melakukan hal apapun. Kalian tidak bisa memaksa saya untuk berperilaku yang sama. Mungkin jika kalian di posisi saya saat itu, saya tidak tahu langkah apa yang kalian lakukan. Kalian merasa tidak kenal dengan saya. Tapi kenapa kalian mau menghabiskan waktu di sini? Apapun yang saya lakukan pasti salah. Benar aja bisa salah, apalagi salah. Sampai kapan kalian menjadi pembenci? Sampai lupa dengan memperdulikan kehidupan kalian sendiri. Lupa untuk mikirin diri kalian sendiri. Kalian adalah berkomentar negatif, merasa paling benar. Saya tegaskan, saya tidak membenarkan perilaku saya. Saya hanya berbagi pengalaman. Apa yang saya posting biasa saja. Kalianlah yang memperbesar masalah ini. Loh. Bukankah apa yang dia lakukan at the first place adalah supaya masalahnya jadi gede gitu? Apaan sih? Kenapa jadi kayak gue yang salah gitu? Maksudnya kayak iya gak sih? Kan dia naruh itu, kecuali orang lain gitu ngevideoin lu, wah lu marah-marah gitu, baru mungkin memperkeruh suasana ya mungkin bisa gitu. Ini kan lu yang naikin gitu, lu sendiri yang pengen masalahnya gede. Apa yang saya posting biasa saja, kalianlah yang memperbesar masalah ini, kalianlah yang mengadu domba. Perlu saya tekankan, saya memang bukan orang kaya. Tadi katanya punya duit. Gimana sih? Jadi mana yang bener nih? Punya duit belum tentu kaya berarti apa gimana gitu. Tolonglah konsisten. Saya juga bukan orang kota. Saya hadir dari kampung pedalaman desa kecil. Saya hanya wanita biasa, tidak pula berpendidikan tinggi. Tapi saya tidak pernah lupa hal itu. Di titik saya sekarang ini tidak gampang. Tentu penuh perjuangan, bahkan itu semua juga berkat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga bukan orang yang sombong. Gila. Tadi lu pada masih inget gak sih video yang tadi sebelumnya tuh, yang dia berbaju pink yang bilang orang punya duit tuh bisa jangan macam-macam sama orang punya duit? Kenapa tiba-tiba caption IG aja langsung menghancurkan omongan dia sebelumnya? Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya juga bukan orang sombong, tidak tahu diri, atau apapun yang kalian katakan. Masalahnya, ini adalah masalah sepele, tapi kalianlah yang memperkeruh masalah ini. Yo, kalau sepele jangan ditaruh di TikTok gitu loh. Maksud gua kan bisa. Mungkin dari kata-kata saya ada pihak yang merasa tidak terima dengan apa yang saya katakan. Saya minta maaf. Di sini saya ingin tegaskan, jangan menilai orang dari pekerjaan atau dari penampilannya. Belum tentu orang yang kalian bela itu baik perilakunya, baik etikanya. Ini emang Starbucks. Kami cinta Starbucks. Kalau karamel macchiato-nya nggak mahal. Kok bisa ada orang random banget, gila parah sih. Katanya bukan orang sombong.
Katanya bukan orang kota, datang dari desa. Dia kenapa perilakunya sampai begini? Ini akan selamanya menjadi trademark dari diri lu gitu, kayak kalau lu keluar dengan pakai red carpet gitu untuk jalanan yang tidak seberapa itu. Ini red carpet lu masih ngeluarin budget buat beli karpet, Mbak. Minta digendong aja, dibopong. Kalau bisa mobilnya tabrakin tuh ke tempatnya tuh. Cepet nyampenya. Aneh lah, udah turun kita cari yang lain. Mari kita mulai dari Ancol bakal jadi lokasi tempat ajang balap liar resmi. Waduh. Sebuah perpaduan kata yang sangat amat keren. Kok bisa namanya balap liar resmi ya? Siapa sih yang milih nama gitu, kayak pitching idenya tuh gimana gitu, Pak? Kayaknya dengan semua balap liar yang ada kita harus bikin yang resmi, Pak. Oh iya, balap liar resmi ya, iya. Kenapa nggak balap aja gitu, atau road race gitu, drag race, kagak balap liar resmi. Balap liar jadi balapan resmi. Apa sih? Inilah anak-anak kenapa pemilihan kata tuh penting sekali ya. Jadi dia tidak lagi balapan hanya menggunakan sendal jepit, tapi sudah menggunakan sepatu, helm, dan jaket balap lengkap seperti di MotoGP agar keselamatan ini menjadi yang utama. Berarti nggak liar dong. Berarti balap resmi aja. Ya wah, gelap ah. Aneh. Nggak jelas banget nih. Dokter cerita komen nih. Siap bawa King spek jahat dan beat karbu spek seretan dari Jogja kalau beneran. Waduh. Gue bakal nurunin ini Astra Grand gue tahun 97. Pakai karbu King. Sama pakai ini kopling CBR. Polisi ungkap motif driver gokar cabuli penumpang karena ingin menangani jin yang ada di tubuh korban. Ini tuh kagak di tubuh korban, Pak, tapi di jidat Bapak itu. Tolong keluarin sendiri.